Untuk semua teman-teman yang sedang menonton, eh, kita harus bisa belajar tentang kepemimpinan karena kepemimpinan yang sukses itu terpengaruhi bukan otoritas. Dan untuk teman-teman semua yang mempunyai mimpi, yang mempunyai cita-cita, teruslah gapai cita-cita kalian. Karena Anggi mempunyai moto yaitu bermimpilah setinggi langit, biarpun jatuh masih ada bintang-bintang. Organisasi OSIS ini banyak manfaat sekali bagi Anggi tersendiri. Yang pertama yaitu melatih kepemimpinan atau leadership. Seberapa penting bahasa Inggris menurut Anggi? Menurut saya ya Kak, untuk bahasa Inggris itu sangat penting sekali. Apalagi sekarang bahasa Inggris itu dijadikan bahasa internasional. Setelah kita mempelajari bahasa Inggris, pastinya kita fasih dalam bahasa Inggris yang membuat kita bisa mengobrol dengan negara-negara lain dan mempunyai teman. Dan ketika kita juga belajar di luar negara ataupun negara-negara yang mempunyai bahasa-bahasa lain, kita lebih mudah dalam memahami bahasa tersebut. Halo teman-teman Primary English, terima kasih masih menyaksikan Primary English Podcast. Hari ini kita senang sekali bisa main dan silaturahmi ke SMAN 15, yaitu bersama rekan dari OSIS, yaitu Anggi. Halo Anggi. Halo. Apa kabar Anggi? Alhamdulillah baik. Oke. Anggi, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, biasanya boleh perkenalkan diri dulu. Anggi itu siapa, kelas berapa, hobi, dan seterusnya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Anggi Saputra. Saya dari OSIS, hobi saya yaitu bermain sepak bola. Dan untuk sekarang saya di kelas 11 untuk mengambil jurusan IPA. Oke. Saya penasaran kenapa ngambil jurusan IPA, nggak IPS Anggi dulu? Karena IPA adalah merupakan tujuan saya, sinkron dengan cita-cita saya, yaitu sebagai ingin bercita-cita menjadi dokter. Gitu. Ini cita-cita dokter ini dari kecil atau pas udah besar nih, Anggi? Untuk cita-cita dokter ini saya kepikiran pas udah SMP gitu. Pada saat kecil saya bercita-cita malahan untuk menjadi arsitek. Tetapi karena adanya perbedaan pemikiran, saya berpikir saya ingin ke dokter aja gitu supaya emang lebih bisa bermanfaat bagi orang lain. Apalagi tenaga kesehatan itu sangat dibutuhkan oleh orang lain untuk zaman sekarang. Betul. Apalagi mungkin Anggi juga tahu ya, waktu kita lagi COVID nih, kita kan kekurangan tenaga kesehatan di Indonesia ya. Ya. Oke. Jadi sudah sampai sejauh mana nih Anggi mempersiapkan untuk menjadi seorang dokter? Untuk sejauh mana saya mempersiapkannya, saya lebih mempelajari apa itu tentang ilmu-ilmu yang nanti dibutuhkan untuk kedokteran. Dan saya juga mempelajari yaitu lewat pembelajaran seperti biologi ataupun kimia yang berhubungan dengan mata jurusan yang nanti akan saya ambil. Oke. Kalau mata pelajaran yang disukai Anggi ini apa nih? Kimia untuk pelajaran. Kimia ya? Kenapa kimia? Karena untuk hitungan kimia emang banyak orang lain yang menyebutkan bahwa kimia itu ribet. Tapi kalau kita memperhatikan ketika guru menerangkan dengan cara-cara yang emang kita perhatikan dari awal, kita ketika mengerjakan soal lebih mudah dalam mengerjakan gitu jika memperhatikan. Dan kimia itu terkenal emang sangat sulit, tapi menurut saya itu sangat gampang jika kita mengisinya dengan beberapa cara gitu dengan tepat. Baik. Selanjutnya saya pengen ngobrolin mengenai keorganisasian gitu ya. Ini kan Anggi sekarang alhamdulillah sedang menjabat menjadi ketua OSIS ya untuk angkatan selanjutnya. Program apa nih yang akan dijalankan oleh Anggi setahun ke depan nih kira-kira? Nah, untuk program sekarang, untuk dari program OSIS, saya mengadakan program-program baru yang sebelumnya kita terlaksana, yaitu Makrab untuk bulan-bulan sekarang, yaitu Makrab sedang yang akan dilaksanakan
Dan yang selanjutnya ada juga Porak atau kita sebut dengan di SMA Negeri 15 Garut sebagai Pilas. Nah, dari OSIS juga akan mengadakan program tersebut untuk membantu siswa-siswi yang mempunyai bakat dalam bidang olahraga menjadi berkembang. Dan adapun untuk Makrab bertujuan agar organisasi dan ekstrakurikuler mempunyai hubungan yang erat dan silaturahmi. Ketika adanya Makrab, mereka bisa sharing-sharing keluh kesah mereka ataupun program-program kerja yang akan dibantu oleh ekskul-ekskul lain gitu. Nah, untuk nanti juga setelah puncak P5, kita akan mengadakan PHBS, perayaan Hari Besar Sekolah, yang biasanya dilakukan setiap tahunnya, setiap periode di OSIS. Dan untuk program baru yang dilaksanakan dari periode kemarin, yaitu ada Abhisena, yaitu seni yang berhubungan dengan seni, di mana di program Abhisena itu kita bisa berkolaborasi dengan siswa-siswa. Misalkan ada siswa yang mempunyai seni yang bagus, kita tampilkan di art exhibition, ataupun yang mempunyai bakat-bakat ditampilkan di panggung-panggung gitu. Iya, jadi ini akan menarik sekali ya nanti program yang dijalankan oleh Anggi ini ya. Iya. Ini, Nggi, saya penasaran, ini kan Anggi emang menjabat baru beberapa bulan gitu ya, baru sebentar. Tapi ada tantangan tersendiri nggak Anggi selama menjabat? Kak, untuk tantangannya dari menjabat sebagai ketua OSIS, biarpun awal-awal untuk menjabatnya lumayan, untuk awal juga ada kendala atau tantangan dari anggota juga ataupun dari siswa. Terkadang kita juga sebagai pemimpin atau sebagai ketua OSIS harus bisa menjadikan anggota ataupun yang lainnya untuk bisa bersama-sama loyalitas. Terkadang ada siswa ataupun anggota yang menerung ataupun tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, sehingga kita harus bisa mengakrabkan mereka, menjadikan mereka sebagai keluarga gitu. Dan untuk dari siswa, terkadang kita juga tahu bahwa terkadang siswa susah diatur untuk program-program gitu. Oke. Ada tips tersendiri nggak, Anggi, bagaimana cara menyikapinya supaya tadi kan kadang suka ada problem beda pendapat, kadang gitu ya. Gimana cara Anggi untuk mengatasi? Nah, terkadang untuk cara mengatasi hal tersebut, kita mengadakan kumpulan perangkatan, misalkan dari angkatan kelas 10 dan kelas 11, mereka mengobrol secara terbuka supaya mereka lebih menjalin komunikasinya, sehingga mereka terjaga kebersamaannya. Dengan adanya kumpulan perangkatan begitu, jikapun mereka ada salah ataupun beda gitu, jadi mereka bisa terselesaikan dengan adanya kumpulan angkatan itu. Dan untuk menyikapi siswa yang emang susah diatur, kita sikapi saja dengan lemah lembut supaya mereka tahu bagaimana kita menyikapi mereka, mengerti akan perilaku mereka, sehingga siswa itu juga akan mengerti kepada kita sesuai perilaku yang kita lakukan kepada siswa. Oke. Ada harapan besar nggak dari Anggi untuk kepengurusan sekarang, kira-kira apa? Nah, untuk harapan yang terbesar untuk kepengurusan sekarang, semoga untuk kepengurusan sekarang loyalitasnya lebih tinggi daripada yang kemarin, dan semoga untuk kepengurusan sekarang lebih maju juga, mengembangkan sekolah juga, supaya sekolah SMA Negeri 15 Garut lebih maju dan dipandang oleh orang lain lebih baik lagi. Tadi Anggi sempat bilang bahwa ya di SMA 15 ini kan banyak sekali ekskulnya ya. Iya. Anggi ikutan ekskul juga atau enggak? Untuk ekskul ikutan, yang saya ikutin di ekskul itu yaitu rumah musik. Tuh. Tapi karena adanya saya jadi ketua OSIS, ekskul itu saya kadang emang mengikuti atau enggak gitu.
karena adanya kesibukan di OSIS. Oke. Boleh dijelasin sedikit apa itu rumah musik? Rumah musik itu adalah ekstrakurikuler yang dimana kita di sana kita belajar mengenai alat musik ataupun vokal seperti suara. Di sana kita belajar sedemikian rupa untuk mengolah bakat kita di bidang musik, yaitu saya di rumah musik itu mengambil alat seperti gitar. Nah, di sana di rumah musik kita diajarkan oleh pembina ataupun oleh kakak kelas kita untuk belajar gitar. Sehingga dengan adanya ekstrakurikuler rumah musik membuat kita bisa mengembangkan bakat kita di sana gitu. Dan adapun untuk vokal menjadikan siswa SMA Negeri 15 Garut menjadi lebih berprestasi dalam bidang menyanyi gitu. Oke. Jadi ini bagus sekali ya. Jadi eskulnya tidak melulu tentang akademik, iya, tapi gitu. tentang kesenian juga Kesenian ada ya, juga rumah ada. musik dari SMAN 15 Garut ini. Gi, boleh dong kasih tahu ke teman-teman gimana sih cara untuk mengatur waktu? Anggi kan pasti padat nih antara kegiatan sekolah gitu ya, kemudian ekstrakurikuler, organisasi dan lain-lainnya. Gimana caranya? Nah, untuk kalau dari Anggi sendiri ya Kak, untuk mengatur waktu, memanajemen waktu, Anggi sendiri tidak terlalu bagus untuk manajemen waktu, tapi Anggi meminimalisir untuk kesibukan seperti mencatat kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksanakan besok misalkan, sehingga dalam melaksanakan hal tersebut kita teratur. Misalkan kita ingin kumpulan sekarang, ingin kumpulan kemana, dan tidak sebelah pihak. Jadi kita kumpulan ketika kita kumpulan ke sini, kita juga harus meluangkan waktu kumpulan kepada ekstrakurikuler juga. Dan jika kita mempunyai kesibukan, jangan melupakan kesibukan lainnya gitu. Lebih memanage waktu dengan cara yang lain, seperti ketika ada kesibukan, kita menempatkan kepada hari lain gitu. Oke. Jadi ada skala prioritasnya di sana ya. Gitu. Oke, jadi bisa seimbang. Mementingkan yang mana. Kalau tadi pelajaran sih sudah ditanyakan ya bahwa Anggi itu suka dengan kimia gitu ya. Kemudian kalau kegiatan di luar sekolah ada nggak sih yang diikutin oleh Anggi? Paling untuk kegiatan yang di luar sekolah malah saya lebih ke bidang keagamaan gitu. Di masjid-masjid juga gitu. Di remaja masjid ya? Iya, remaja masjid. Kebetulan untuk di luar saya menjadi ketua remaja masjidnya gitu, untuk mengelola masjid. Kakak tahu sekarang untuk penerus agama Islam emang mulai sedikit pada era zaman sekarang. Saya untuk di luar lebih mengelola kepada hal itu supaya Indonesia ataupun negara kita untuk Muslim lebih baik gitu, lebih maju lagi. Ya, karena tadi mungkin sempat kita ngobrol sama Bu Sandra ya. Bu Sandra sampaikan juga bahwa yang utama itu adalah akhlaknya dulu ya. Ya masalah bisa pintar yang lain-lain mungkin bisa nomor 2. Iya, maka ini Anggi sudah mengambil keputusan yang benar nih gitu ya. Pingin supaya generasi Muslim ini semakin banyak lagi ya. Karena kita itu pernah besar loh Muslim itu pada zaman Abbasiyah. Ya kalau mungkin Anggi bisa baca nanti sejarah. Itu kan zaman Abbasiyah kita unggul. Tapi sekarang kurang gitu. Ya mungkin nanti bisa generasi Anggi bisa membangkitkan kembali dunia ya. Untuk sekarang semoga ke depannya untuk umat Muslim lebih baik lagi gitu. Iya. Gi, saya penasaran lagi mengenai ini Gi, mengenai cita-cita yang tadi Anggi sampaikan bahwa pingin jadi dokter gitu ya. Kalau dari saat ini Anggi sudah tahu nggak pingin di kedokteran mana? Untuk kedokterannya saya belum menentukan ya, banyak yang harus saya pikirkan ya Kak untuk jurusannya. Terkadang saya juga
memperkirakan saya masuknya mau kemana. Untuk sekarang belum ada pilihan untuk kesananya gitu. Ya, karena masih kelas 11 ya, Iya. jadi masih fokus ke belajar gitu ya, yang Iya. baik. Oke. Kalau dari hobi, Nggi, tadi ada mungkin saya percaya bahwa seseorang itu bisa terwujud dari bacaan ya. Iya. Ada nggak bacaan Anggi yang bisa di-share ke teman-teman kira-kira? Buku apa? Untuk buku yang pernah saya baca dan saya ingat yaitu tentang Negeri Lima Menara yang emang Anwar lagi Fuadi. bestseller, iya, yang dimana menceritakan tentang seseorang yang dipaksa untuk masuk pesantren oleh amanya atau ibunya, dan dengan keikhlasannya dia menerima. Tetapi dalam keadaan tersebut malah lima sahabat itu bertemu dan malah mereka sukses dalam berbeda-beda negara karena adanya semangat dari mereka gitu. Oke. Jadi ya Lima Menara ini novel yang sudah ada filmnya juga ya. Bestseller banget gitu Kak. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton, silakan nonton. Ini bagus gitu ya, Anwar Fuadi. Oke, kalau dari musik, dengerin juga nggak sih Anggi musik? Lagi dengerin apa? Nah, untuk musik sekarang sih Anggi lebih ke suka musik dulu juga. Sebenarnya untuk musik yang Anggi suka yaitu Cinta Tak Harus Memiliki yang dinyanyikan oleh ST12. Padahal untuk lagu itu emang udah zaman dulu gitu. Tapi Anggi tetap suka untuk lagu itu. Oke. Kalau misalkan saya pengen ngobrolin tentang sosial media, Anggi. Iya. Ya, tadi Anggi ada sebuah tujuan ataupun visi pingin membesarkan lagi umat muslim. Iya. Ya. Tapi pada paradoksnya adalah sosial media gitu. Anggi kan generasi yang sudah terpapar oleh sosial media ya. Sosial media ini mengakibatkan tidak ada batasan negara. Ya. Kita bisa melihat konten dari Inggris, Prancis, Brazil dan seterusnya. Beda kayak zaman saya dulu sebelum ada internet, kita ada batasan gitu ya. Tapi sekarang kan kita bisa mengakses kemana-mana nih gitu ya. Termasuk ke dalam agama pun terkadang pemikiran kita juga berbeda-beda. Jadi beda-beda nih gitu ya. Ada jadi lebih luas gitu ya. Anggi memandangnya gimana nih mengenai sosial media? Untuk media sosial atau sosial media terkadang emang terdapat dampak yang sangat terpapar oleh yang lainnya ataupun oleh siswa-siswa sekarang, ataupun ada juga untuk sosial media yang bermanfaat bagi kita. Untuk yang bermanfaat terkadang sosial media juga menjadi bahan ilmu bagi kita. Misalkan untuk umat muslim kita mempelajari apa aja yang belum kita ketahui tentang apa itu agama Islam. Tetapi untuk dampaknya kita harus lebih membatasi antara kita dan media sosial. Terkadang ada hoaks-hoaks tertentu yang menyebutkan tentang Islam yang berbeda-beda. Sehingga kita jika pun ada yang menyebutkan di media sosial yang tidak benar, lebih baik kita cari tahu kepada ulama ataupun yang lainnya ataupun lewat Quran, karena Quran itu emang yang lebih baik gitu, pedoman hidup bagi umat Islam. Kalau Anggi pakai sosial media apa aja? Untuk sosial media Anggi juga memakai Instagram, Facebook juga. Untuk Facebook bisnis, masih pakai ya? Iya, bisnis juga gitu. Untuk apa biasanya kalau Facebook bisnis? Nah, untuk Facebook bisnisnya kayak berjualan juga. Terkadang Anggi juga emang hobi memelihara hewan-hewan juga, bisa dijadikan bisnis juga untuk Facebook media. Kalau TikTok sama YouTube juga? Kalau YouTube ada, tapi untuk TikTok enggak. Ya, TikTok nggak pakai ya. Kalau Twitter? Untuk Twitter enggak. Twitter juga enggak ya. Kalau YouTube biasanya suka dengerin atau lihat siapa? Untuk YouTube biasanya sih lebih ke tutorial ataupun lebih ke tutorial bela diri juga, karena dulu kan emang pernah ngerangkai atau lewat olahraga silat juga gitu. Oh, pernah juga. Nah, Oke.
Punya channel YouTube sendiri atau enggak? Bikin konten juga atau enggak? Enggak, Belum cuma ya? nonton doang gitu. Belum ya? Iya. Jadi nanti ya kalau ada kesempatan boleh juga ikut berkonten ya. Iya. Karena kita tidak pernah tahu gitu ya, takdir akan membawa kemana. Ya. Ya. Siapa tahu misalkan lagi bikin vlog tentang hewan, tiba-tiba banyak views-nya. Iya. Kita juga nggak tahu ya. Oke. Atau lagi mungkin kegiatan OSIS mungkin ya. Ini OSIS ada YouTube-nya atau belum ya? Untuk OSIS cuman ada Instagramnya doang. Instagramnya ya. Iya. Paling kita kembangkan lewat YouTube juga dan TikTok gitu. Bisa nanti ke depannya karena hal seperti itu akan kita kenang selamanya gitu ya. Akan susah diulang juga kan. Nggak mungkin kita ulang lagi ke anak kelas 10 atau kelas 11. Baik Gi, Anggi kan di sini kebetulan sebagai ketua OSIS ya. Iya. Ada dampak ataupun hal positif yang Anggi dapatkan nggak dari organisasi ini apa? Untuk organisasi OSIS ini banyak manfaat sekali bagi Anggi tersendiri. Yang pertama yaitu melatih kepemimpinan atau leadership, di mana dengan mengikuti organisasi ini Anggi lebih belajar mengenai sosok pemimpin bagaimana, dan dalam agama Islam juga mengajarkan bahwa kita sebagai laki-laki harus bisa menjadi khalifah di muka bumi. Nah, dengan itu, dengan mengikuti organisasi OSIS ini, Anggi juga lebih tahu tentang namanya pemimpin itu apa dan cara bagaimana untuk menyikapi anggota-anggotanya. Dan untuk manfaat yang lainnya yaitu melatih public speaking juga, itu dengan adanya organisasi dari OSIS ini membuat Anggi juga sedikit belajar untuk menjadi ketua yang bisa melatih public speaking, bagaimana cara berbicara di depan orang lain, bagaimana cara untuk menghadapi kegugupan di depan orang lain. Dan dengan adanya organisasi ini juga bermanfaat memanage waktu, bagaimana Anggi bisa mengatur waktu dari kesibukan Anggi sendiri. Dan untuk dampak organisasi ini, yang pertama yaitu waktu yang sangat lama, karena kebanyakan orang-orang yang berorganisasi itu lebih sibuk gitu daripada siswa-siswa yang tidak mengikuti organisasi. Dan yang kedua yang Anggi rasakan sendiri, mengikuti organisasi itu terkadang kita ketinggalan pembelajaran. Nah, dimana dengan organisasi kita terkadang adanya dispensasi yang membuat kita ketinggalan pembelajaran, dan kita juga harus bisa menyelesaikan permasalahan tersebut itu dengan menanyakan ke teman-teman ataupun dengan kita menyusul tugas-tugas tersebut. Oke, jadi itu konsekuensi juga ya. Iya. Di sisi lain kita harus menjalankan program kerja, tapi ya mungkin beberapa kali di-spend ketinggalan pelajaran. Iya, ya. gitu. Oke. Saya ingin nanya mengenai kependidikan ya, kalau Anggi kalau boleh tahu. Anggi kan mungkin sudah mengalami ada yang namanya kurikulum 13, sekarang berubah menjadi kurikulum Merdeka gitu ya. Menurut Anggi, pendidikan Indonesia sudah sejauh mana atau sudah sebagus mana nih? Untuk pendidikan Indonesia untuk zaman sekarang ya sudah bagus, karena ada pergantian kurikulum Merdeka juga yang membuat siswa-siswa belajar kritis. Tapi terkadang untuk kurikulum Merdeka membuat siswa juga menjadi lebih sibuk itu dalam mengerjakan, di mana ada tugas juga yang membuat mereka pusing pada saat setelah sekolah. Tapi untuk kurikulum Merdeka ini lebih ke aksi juga, yang dimana dengan adanya kurikulum Merdeka membuat siswa menjadi lebih mandiri juga dan bernalar kritis sesuai dengan tujuan yang dimana kurikulum Merdeka dilaksanakan. Oke. Kalau kita melihat mungkin Anggi sekarang kan lagi banyak nih wacana yang menyampaikan bahwa Indonesia akan mencapai generasi emas di 100 kemerdekaannya, yaitu di tahun 2045 ya. Seoptimis apa Anggi melihat generasi bangsa Indonesia
di tahun 2045? Ya, untuk generasi Indonesia saat ini, kita perlu optimis dalam generasi sekarang. Karena kebanyakan untuk generasi sekarang emang sudah pada pintar di Indonesia. Tapi terkadang ada juga yang di Indonesia yang kepintaran itu dijadikan emang bukan yang bagus gitu. Terkadang dari pejabat-pejabat juga gitu. Nah, untuk generasi emas sekarang, Anggi lebih optimis untuk sekarang. Semoga Indonesia lebih maju lagi ke depannya dan semoga pemuda-pemuda sekarang menjadi lebih baik dan terus belajar untuk ke depannya. Oke. Jadi kita harus optimis bareng-bareng ya. Ya. Kita bisa istilahnya menjadi negara maju mungkin ya. Iya. Oke. Baik Gi, saya pengen nanya mengenai ke bahasa Inggrisan kalau boleh ya. Ya. Seberapa penting bahasa Inggris menurut Anggi? Menurut saya ya Kak, untuk bahasa Inggris itu sangat penting sekali. Apalagi sekarang bahasa Inggris itu dijadikan bahasa internasional. Nah, terkadang kita juga kan punya teman-teman di luar juga, di luar negara. Nah, dengan adanya bahasa Inggris ini, dengan kita mempelajari bahasa Inggris, setelah kita mempelajari bahasa Inggris, pastinya kita fasih dalam bahasa Inggris yang membuat kita bisa mengobrol dengan negara-negara lain dan mempunyai teman. Dan ketika kita juga belajar di luar negara ataupun negara-negara yang mempunyai bahasa-bahasa lain, kita lebih mudah dalam memahami bahasa tersebut. Dan kita juga jika kita bisa belajar bahasa Inggris, bisa pasti dalam bahasa Inggris, membuat kita tidak mudah tertipu oleh orang lain. Yang dimana kita mengerti apa pembicaraan mereka, sehingga kita bisa menyimpulkan apa yang sedang mereka obrolkan. Oke. Baik, jadi ini teman-teman betul sekali. Tadi ada sebuah pernyataan supaya kita tidak tertipu ya. Iya. Itu apalagi sekarang kan udah era globalisasi ya. Kita bisa istilahnya berbisnis dengan negara lain. Iya. Ya mungkin salah satu pengantar bahasanya ya bahasa Inggris. Oke. Baik Anggi, ini kita senang sekali. Terima kasih banyak ya untuk waktunya ya. Terima kasih. Ketua OSIS SMAN 15 Garut saat ini. Ya semoga lancar ke depannya ya. Mungkin pertanyaan terakhir dari kami, ada pesan nggak bagi teman-teman yang sedang menonton saat ini dari Anggi? Sekaligus closing statement, silakan. Ya. Untuk semua teman-teman yang sedang menonton, kita harus bisa belajar tentang kepemimpinan, karena kepemimpinan yang sukses itu terpengaruhi bukan otoritas. Dan untuk teman-teman semua yang mempunyai mimpi, yang mempunyai cita-cita, teruslah gapai cita-cita kalian. Karena Anggi mempunyai moto yaitu bermimpilah setinggi langit, biarpun jatuh masih ada bintang-bintang. Begitu pesan dari Anggi. Terima kasih sudah menonton untuk kalian semua. Oke, Anggi. Nuhun pisan ya. Iya. Oke, semoga cita-citanya terwujud jadi dokter ya. Amin, kemudian sekarang program-programnya lancar gitu ya. Amin. Pokoknya segala kegiatan Anggi ke depannya semakin lancar dan satu mungkin semakin berkembang. Oke. Itu poinnya. Amin ya Allah. Nuhun Anggi ya. Iya, sama. Oke, teman-teman, itulah Anggi dari OSIS SMAN 15 Garut. Terima kasih.